Suatu malam di suatu tempat di pinggir danau, seseorang baru saja sadar dari pingsannya. Tapi anehnya dia tidak bisa menggerakkan tubuhnya dan juga tidak bisa berbicara. Tapi dia bisa mengeluarkan suara seperti halnya alat penjual otomatis. いらっしゃいませ。今のは俺のまたのご利用をお待ちしています。当たりが出たらもう一本。ありがとうございました。やっぱり俺の声だ。 Ketika dia melihat ke danau, akhirnya dia bisa melihat dirinya sendiri yang ternyata sekarang dia bukan lagi manusia, tapi sebuah alat penjual otomatis. Nah, kita panggil saja alat penjual otomatis ini adalah si Hakon. Hakon teringat sebelum dia pingsan, dia sedang menaiki motor dan melihat sebuah alat penjual otomatis akan jatuh dari sebuah mobil. Benar saja, ketika tali pengikatnya putus, alat penjual otomatis itu jatuh ke jurang. Dan secara tidak sengaja, laki-laki yang sedang menaiki motor tadi ikut loncat alih-alih menyelamatkan alat penjual otomatis itu. Dia malah ikut jatuh ke jurang sambil memeluk alat penjual otomatis tersebut. Dan berakhir bereinkarnasi ke dunia lain sebagai alat penjual otomatis. Di tengah kebingungan, si Hakon mencoba mencari tahu apa saja fitur dari alat penjual otomatis itu. Ternyata fitur si Hakon ini sangatlah banyak, dari mulai mengganti produk yang dijual, menghangatkan produk, atau bahkan mendinginkan produk juga bisa. Tapi fitur dan kehidupan si Hakon ini tidaklah gratis. Dia harus menukarkan poin, yang dimana poin itu hanya bisa didapatkan dari uang atau koin yang masuk ke dalam alat tersebut. Yang jadi masalahnya, si Hakon ini berada di tengah-tengah dataran luas dan hanya ada danau hening di dekatnya. Tidak terlihat sebuah desa ataupun kehidupan manusia. Besoknya siang hari tiba-tiba ada monster muncul dari sebuah danau. Dan kejadiannya udah pasti, monster itu pun menyerang si Hakon, sehingga menyebabkan poin pertahanan dan poin kerusakannya berkurang. Yang dimana jika poin si Hakon ini habis, sudah dipastikan dia akan mati. Nah, di tengah kepanikan, masalah lain pun muncul, yaitu 3 teman si monster katak datang dan membantu si monster katak pertama untuk ikut menyerang si Hakon. Si Hakon pun semakin panik dan dia berusaha mencari fitur yang bisa membantunya bertahan hidup. Ketika monster katak itu menyerang, akhirnya si Hakon bisa menemukan fitur khusus atau kekuatan khusus yang diberikan oleh dewa. Di dalam anime ini disebutnya itu adalah berkah. Setelah pusing memilih berkah apa yang bisa digunakan untuk bertahan, akhirnya ada salah satu berkah yang sangat berguna di keadaan saat ini, yaitu adalah berkah penghalang. Tanpa berpikir panjang, si Hakon pun mengambil berkah tersebut yang hanya ditukar dengan 1 poin saja. Akhirnya penghalang itu pun aktif dan membuat para monster katak itu pun terpental. Tapi penghalang itu tidak aktif secara gratis. Setiap detik dia harus mengeluarkan 1 poin untuk mengaktifkan si penghalang tersebut. Bukannya berhenti menyerang, keempat monster katak itu pun masih melanjutkan serangannya. Tapi serangannya tidak bisa mencapai si Hakon karena tertahan oleh berkah penghalang. Dan akhirnya setelah seharian monster katak itu menyerang dan tidak bisa menghancurkan si Hakon, para monster katak pun kembali ke dalam danau. Si Hakon pun selamat, tapi di sisi lain poin yang dimiliki si Hakon terkuras banyak karena mengaktifkan penghalangnya seharian. Beberapa hari kemudian, akhirnya ada seseorang yang bisa menemukan si Hakon. Perkenalkan, dia adalah Lamis yang bercita-cita ingin jadi seorang hunter. Dan kebetulan dia datang ke danau karena mendapatkan misi untuk mengalahkan monster katak yang sebelumnya menyerang si Hakon. Karena ketika si Lamis datang ke danau dan tidak ada monster katak, yang ada dia malah melihat si Hakon. Akhirnya si Lamis mencoba mendekati si Hakon dengan hati-hati. Singkat cerita, karena si Lamis kelaparan, tanpa pikir panjang dia ingin mencoba produk yang dijual si Hakon. Tapi ketika memasukkan koin atau uang di dunia tersebut, koinnya pun kembali keluar. Alasannya karena si Hakon belum mengaktifkan fitur konversi mata uang. Setelah diaktifkan, barulah Lamis pun bisa melihat harga produk yang dijual si Hakon. Untuk 1 produk yang dijual harganya 1 koin perak atau 1000 koin owa. Jadi owa ini adalah mata uang di dunia tersebut. Terpaksa meskipun sisa uangnya tinggal sedikit, demi mengganjal perut,
Si Lamis pun membeli salah satu produk yang dijual si Hakon, dan minuman yang dia pilih adalah sup jagung yang dikemas di dalam botol minuman. Karena rasanya sangat enak, Lamis pun membeli semua jenis minuman yang dijual si Hakon. Setelah kekenyangan, Lamis pun sampai ketiduran. Hakon yang baik hati pun memasang penghalang agar tidak ada monster yang bisa menyerang Lamis sampai besok tiba. Besoknya, Lamis pun terbangun. Tanpa basa-basi, Lamis pun mengajak si Hakon untuk ikut ke desa di mana dia tinggal dan mengenalkan kepada temannya yang tahu banyak tentang alat sihir. Lamis pun mengangkat si Hakon yang beratnya bisa mencapai 500 kg. Tapi alasannya si Lamis bisa kuat membawa si Hakon, Lamis ini punya berkah kekuatan super sehingga berat 500 kg bukanlah halangan. Di tengah perjalanan, Lamis pun beristirahat dan berniat untuk membeli lagi sup jagung. Karena menurut si Hakon sup jagung ini tidak terlalu mengenyangkan, Hakon pun menambahkan produk yang dia jual. Produk yang ditambahkannya semacam kentang goreng crispy. Lamis pun bergegas memilih produk baru tersebut dan langsung mencobanya. Saking enak rasanya, Lamis pun membeli beberapa produk sampai uangnya benar-benar habis. Singkat cerita, mereka berdua pun sampailah di gerbang desa. Langsung disambut oleh dua penjaga di sana. Entah kenapa dua penjaga di sana menyambut si Lamis sedikit berbeda, karena ternyata Lamis ini menjalankan misi dengan beberapa kelompok dan setengah dari kelompok tersebut kembali dalam keadaan mati. Di tengah pembicaraan, salah satu penjaga menanyakan tentang alat yang dibawa si Lamis. Lamis pun menjawab alat yang dia bawa adalah sejenis alat sihir. Ternyata alat sihir di dunia tersebut bukanlah hal yang aneh karena banyak juga alat sihir yang sering diciptakan di dunia si Hakon bereinkarnasi. Lamis pun menawarkan untuk mencoba beberapa produk yang dijual si Hakon. Tanpa berlama-lama, kedua penjaga tersebut pun mencoba salah satu produk yang dijual si Hakon. Alih-alih mencoba salah satu produk karena rasa minumannya enak dan menyegarkan, kedua penjaga tersebut mencoba semua produk yang dijual si Hakon dan menawarkan si Lamis untuk sering-sering bawa si Hakon ke pos penjagaan agar mereka bisa menikmati produk yang dijual si Hakon. Setibanya di desa, di tengah keramaian pasar, si Lamis pun melihat seseorang wanita yang kemungkinan akan diculik oleh beberapa orang bandit. Lamis yang melihatnya tanpa pikir panjang langsung menghampiri para bandit. Alih-alih menyerang para bandit, tapi ternyata serangan si Lamis pun tidak ada yang kena sasaran. Ternyata meskipun punya berkah kekuatan super, Lamis ini belum bisa mengontrol kekuatannya. Meskipun serangannya tidak ada yang kena, sudah cukup untuk mengusir para bandit amatir. Akhirnya, Lamis pun tiba di salah satu restoran plus penginapan di kota tersebut. Perkenalkan, ini adalah Okami dan ini anaknya, Minami. Mereka pun khawatir karena Lamis dikabarkan menghilang atau tewas ketika menjalankan misi. Karena si Lamis tidak bisa pulang ke permukaan, sementara si Lamis kerja di penginapan tersebut dan si Hakon disimpan di luar penginapan untuk menarik beberapa pelanggan. Setiap malam tiba, si Hakon selalu digendong si Lamis ke gerbang sektor untuk ikut menjaga gerbang dan menyediakan makanan ataupun minuman untuk kedua penjaga gerbang. Di sini dijelaskan ternyata ini bukanlah desa, tapi salah satu sektor yang dibangun di dalam dungeon. Sektor tempat si Hakon bereinkarnasi bernama Sektor Danau Shiryu. Paginya, tiba-tiba ada beruang menghampiri si Hakon. Ternyata beruang ini adalah ketua asosiasi hunter di distrik Danau Shiryu. Kita panggil saja Pak Ketu. Kedatangan Pak Ketu ini ternyata mau mengajak Lamis dan Hakon untuk ikut bertarung menyerang markas monster katak jahat. Alasan Pak Ketu mengajak Hakon meskipun tidak bisa bertarung, tugasnya adalah menyediakan makanan dan minuman untuk para hunter. Dan Pak Ketu akan menyewa regu khusus untuk menjaga dan menjamin keselamatan si Hakon. Hakon pun menerima ajakan Pak Ketu demi keamanan tempat tinggal Lamis.
Singkat cerita, perjalanan sudah berlangsung selama 3 hari. Si Lamis dan Hakon melakukan penyerbuan ke markas katak jahat dengan beberapa hunter. Dan juga ada regu khusus untuk menjaga keselamatan si Hakon. Regu khusus ini berisi 5 orang, dipimpin sang kapten bernama Keryol, wakil kapten bernama Filmina, dan 3 anggota lainnya bernama Shiro, Aka, dan juga Sui. Sorenya di tengah perjalanan, kelompok yang dibentuk Paketu melakukan istirahat dan akan berkemah di sana, dan penyerbuan akan dilakukan besok. Ketika matahari akan terbenam, disinilah peran si Hakon dibutuhkan, yaitu menyediakan makanan untuk para hunter. Karena poin Hakon sudah terkumpul banyak, sekarang dia bisa menambahkan produk baru lagi. Dan produk yang ditambahkannya semacam mie gelas yang bisa langsung diseduh karena Hakon menyediakan air panasnya juga. Malamnya, Paketu pun menghampiri Lamis untuk berdiskusi mengenai penyerbuan besok. Dari tempat berkemah sekarang ke markas katak jahat membutuhkan kurang lebih sekitar 3 jam. Paketu menanyakan apakah Lamis akan ikut ke medan perang atau akan menunggu di tempat berkemah. Lamis yang sejatinya adalah hunter memutuskan untuk ikut ke medan perang, tapi Hakon yang bukan hunter dan tidak bisa bertarung menjadi kekhawatiran Lamis dan juga Paketu. Hakon yang tidak bisa membiarkan Lamis pergi sendirian, Hakon pun memutuskan untuk ikut ke medan perang dan akan membuktikan meskipun dia alat penjual otomatis, dia bisa menjadi penjaga Lamis. Besoknya penyerbuan pun dimulai, suasana berkabut dan tanah yang berlumpur menjadi tempat medan perang. Monster katak pun mulai muncul dan mulai menyerang. Paketu pun memerintahkan regu garis depan untuk membasmi para monster katak jahat. Dan regu penjaga diperintahkan untuk tetap di garis belakang untuk menjaga Hakon apabila ada monster katak jahat yang lolos dari regu garis depan. Benar saja, ada salah satu katak yang muncul dari bawah dan menyerang si Lamis. Masalahnya, meskipun Lamis punya berkah kekuatan super, dia sangat kesusahan untuk mendaratkan serangannya. Tapi entah kenapa serangan Lamis pun mengenai monster katak jahat. Kenapa bisa kena? Ternyata dengan adanya Hakon di punggungnya Lamis memberikan keseimbangan sehingga serangan Lamis pun akan mudah mengenai sasaran. Scene pun berpindah di mana kita akan diperlihatkan kehebatan dari para regu penjaga. Di sini bisa kita lihat regu penjaga yang disewa Paketu memang bukanlah regu sembarangan. Bukan malah berkurang, jumlah monster katak jahat ini malah semakin banyak. Keryol pun merasa ada yang aneh karena jumlah monster kataknya terlalu banyak. Di tengah kebingungan karena jumlah monsternya semakin banyak, tiba-tiba ada satu monster katak muncul dari belakang dan akan menyerang Sui. Lamis yang menyadari serangan itu segera bergegas pasang badan, tapi tiba-tiba si Hakon pun mengeluarkan berkah penghalangnya untuk melindungi Lamis dan juga Sui. Karena serangan mendadak tadi tidak disadari Hakon pun mencari skill tambahan yang bisa memperluas jarak pandangnya. Ternyata ada salah satu fitur yang bisa menambahkan jarak pandangnya, tapi harga tukarnya sangat mahal, mencapai 1000 poin. Tapi demi keselamatan Lamis, 1000 poin pun bukan alasan untuk tidak mengambil skill tersebut. Di tengah medan pertempuran, si kapten memuji Lamis sehingga Lamis kehilangan fokusnya dan tanpa disadari, ada 2 monster katak akan menyerang dari belakang. Hakon pun beberapa kali memberi peringatan ke si Lamis, tapi si Lamis tidak mendengarkannya. Untungnya si Hakon dengan cepat mengaktifkan kembali berkah penghalangnya. Kapten Keryol pun menyangka bahwa cahaya pelindung yang berwarna biru adalah kekuatan Lamis. Tapi si Lamis membantah karena kekuatan penghalang ini adalah kekuatan si Hakon. Keryol pun semakin tertarik dan semakin ingin berteman dengan Hakon. Hakon yang melihat ekspresi kapten yang mencurigakan, dia malah meningkatkan kewaspadaannya kepada sang kapten.
Akhirnya semua monster katak di garis belakang sudah berhasil dikalahkan. Kapten Carriol mengajak Lamis untuk ikut membantu garis depan. Lamis pun menyetujuinya dan semua regu yang berada di garis belakang ikut membantu mengalahkan monster katak jahat di garis depan. Setibanya di garis depan karena bantuan regu penjaga dan juga Lamis, monster katak jahat pun berhasil dikalahkan. Ketika sedang beristirahat, Paketu pun menghampiri Carriol dan mengucapkan terima kasih atas bantuannya di garis depan. Ternyata regu penjaga ini mempunyai nama, yaitu Serikat Orang Bodoh. Tapi selama penyerbuan ke markas katak jahat ada sesuatu yang aneh karena jumlah monsternya terlalu banyak. Paketu berspekulasi ada kemungkinan sang raja katak jahat telah muncul. Serikat Orang Bodoh yang awalnya ditugaskan hanya untuk menjaga Lamis dan Hakon sekarang diminta oleh Paketu untuk maju lebih dalam dan membantu menyerang Raja Katak Jahat. Lamis dan Hakon pun diperintahkan untuk tidak ikut ke garis depan lagi. Akhirnya mereka pun ditugaskan untuk menjaga para hunter yang terluka dan menyediakan makanan atau minuman untuk mereka. Saat malam tiba, ketika Lamis sedang membantu para hunter yang terluka, ada hunter yang mendekati si Hakon, dan hunter tersebut mencoba untuk membobol si Hakon. Si Hakon yang pintar, dia mengeluarkan salah satu minumannya. Ketika hunter tersebut akan mengambilnya, Hakon pun langsung mengeluarkan sup jagung, tapi dengan suhu yang super panas. Si hunter yang merasa diremehkan tiba-tiba mengeluarkan sebuah pisau, tapi untungnya Lamis datang tepat waktu dan berakhir diikat hidup-hidup di dalam gerobak. Tapi tiba-tiba burung berterbangan dari hutan. Ya, Raja Monster Katak pun muncul. Lamis dan para hunter yang panik bergegas melarikan diri. Tapi masalahnya hewan yang membawa gerobak tidak mau bergerak karena ketakutan. Di sini si Lamis langsung melepaskannya dan Lamis pun menggantikan hewan itu untuk menarik gerobak karena Lamis ini punya berkah kekuatan super. Si Hakon yang panik, dia mencoba mencari cara untuk membantu Lamis dan para hunter yang terluka. Hakon pun di sini mengganti semua produk yang dia jual menjadi minuman cola. Dan setelah para hunter mengambil cola tersebut, Hakon pun berubah bentuk untuk pertama kalinya. Hakon menjadi penjual alat otomatis yang produknya itu adalah permen minty. Jadi di sini Hakon punya rencana di mana permen minty itu dimasukkan ke dalam botol yang berisi minuman cola. Tapi masalahnya bagaimana cara Hakon ini memberitahu Lamis dan para hunter untuk menjalankan rencana tersebut. Di tengah kebingungan, si hunter yang sebelumnya diikat Lamis sadar dari pingsannya dan melihat Raja Katak Jahat di depannya. Dia malah teriak histeris ketakutan. Salah satu hunter terluka pun menjejeli mulutnya dengan permen Mentos dan memasukkan cola ke mulutnya dan menyebabkan cola tersebut menyembur ke atas. Lamis pun di sini menyadari rencana si Hakon dan meminta semua hunter untuk melakukan hal yang sama, yaitu memasukkan permen minty ke dalam cola. Setelah semuanya siap, Lamis pun di sini memegang aba-aba dan menyuruh semuanya untuk menembakkan cola tersebut ke mata Raja Katak Jahat. Tak lama kemudian, Serikat Orang Bodoh dan Paketu pun datang dan memerintahkan Serikat Orang Bodoh untuk menyerang secara bersamaan si Raja Katak Jahat. Akhirnya Raja Katak pun berhasil dikalahkan dan Paketu pun meminta maaf karena sudah membahayakan Lamis dan Hakon. Karena alasan Paketu mengajak mereka berdua untuk jadi support para hunter, bukan untuk ikut bertarung apalagi melawan Raja Katak Jahat. Semuanya kerja bagus, mari kita pulang ke desa. Itulah perkataan Paketu setelah menyelesaikan misi.
Dalam perjalanan pulang tidak ada kejadian yang aneh, tapi tiba-tiba Keryol melihat asap dari arah desa. Paketu pun merasa tidak enak, tapi di sini dia mencoba berbicara dengan para hunter. Katanya meskipun dalam keadaan lelah, sepertinya masih ada hal yang harus dilakukan. Pikiran Lamis langsung tertuju kepada keluarga angkatnya, yaitu Munami dan Okami-san. Hakon mencoba menyemangati Lamis dan menyuruh Lamis agar bergegas menuju ke desa. Sesampainya di desa, resto hotel tempat Munami dan Okami-san tinggal sudah dalam keadaan hancur. Hakon di sini mencoba menenangkan Lamis sebisa mungkin. Akhirnya, Lamis mencoba berpikir positif, ada kemungkinan jika mereka tidak menjawab, mungkin mereka sudah mengungsi ke tempat yang paling aman. Tempat yang paling aman di desa yaitu Asosiasi Hunter. Setibanya di depan Asosiasi Hunter, kita diperlihatkan monster ular berkepala dua, dan monster ular itulah yang menyebabkan kerusakan di desa. Lamis dan Hakon pun disapa oleh kedua penjaga gerbang bernama Karyo-san dan Gord-san. Lamis pun langsung menanyakan Munami dan Okami-san, tapi untungnya mereka berdua selamat. Hakon yang ikut merasa senang memutuskan untuk membagikan produknya secara gratis ke seluruh warga desa. Dan pesta makan-makan pun berlanjut sampai malam hari. Besok paginya warga desa kembali ke rutinitasnya masing-masing. Untuk urusan pembangunan ulang desa diserahkan kepada tukang kayu dan para hunter. Begitu juga Lamis yang diperintahkan oleh Paketu untuk ikut membantu membersihkan puing-puing bangunan yang rusak. Beberapa saat kemudian, Keryol muncul sambil membawa uang lalu menawarkan semua orang di sana untuk mentraktir produksi Hakon. Tapi ternyata ada udang di balik batu. Alasan Keryol mentraktir semua orang di sana, ternyata dia mau mengajak Lamis dan Hakon untuk bergabung ke Serikat Orang Bodoh. Lamis dengan spontan dia langsung menolak ajakan kapten dari Serikat Orang Bodoh itu. Alasannya untuk saat ini Lamis berniat membantu pembangunan kembali di desa. Tiba-tiba Hakon didatangi dua orang asing. Perkenalkan, dia Akowi dan asistennya bernama Gokgai. Mereka berdua mendapat informasi bahwa sektor Danau Shiryu kekurangan koin perak. Dan maksud kedatangan mereka yaitu untuk menukar koin perak tersebut. Karena penyebab kekurangan koin perak di Serikat Danau Shiryu tidak lain tidak bukan adalah si Hakon. Tapi sayangnya si Hakon tidak punya fitur penukaran uang. Akhirnya Lamis mengusulkan untuk membeli produk dengan koin emas karena kembaliannya akan menjadi koin perak. Entah muncul dari mana, ketika Akowi dan asistennya sedang menukarkan koin, tiba-tiba ada hunter nakal yang pernah mencoba membobol si Hakon. Dan sepertinya hunter nakal itu sedang merencanakan sesuatu. Besoknya Hakon kembali didatangi oleh Paketu. Paketu mendapat informasi kalau si Hakon ini bisa melakukan mode bunglon atau menyesuaikan warna di sekitarnya agar tidak terlihat. Di dalam mode bunglon ini, meskipun banyak yang beraktivitas di dekat si Hakon, tidak ada yang bisa menyadari keberadaan si Hakon. Paketu pun meminta Hakon untuk mencoba fitur tersebut di depan serikat untuk mengawasi aktivitas warga di sana. Sorenya, Lamis bertemu lagi dengan perempuan yang pernah diselamatkannya di pasar. Perempuan itu bernama Suori. Ternyata selama ini Suori sering mencari informasi tentang si Hakon karena dia sangat tertarik untuk memilikinya. Dan Suori akan terus berusaha mendapatkan si Hakon dengan uang yang dia punya. Karena ternyata Suori ini adalah orang terkaya di distrik Danau Shiryu. Setelah Suori dan pengawalnya pergi, tiba-tiba Hakon muncul di dekat Lamis. Dan tanpa Lamis sadari, Hakon mendengar semua percakapan Lamis dan Suori-chan. Scene pun berpindah, Hakon tiba-tiba berada di padang rumput yang luas. Ternyata Hakon sedang dalam perjalanan dengan beberapa hunter. Tapi entah kenapa Hakon tidak bersama Lamis. Dan Hakon sudah dalam gerobak selama 8 jam.
Beberapa waktu yang lalu sebelum Hakon berada di dalam gerobak, Hakon didatangi oleh beberapa hunter, termasuk hunter yang sebelumnya mau membobol si Hakon. Salah satu hunter menjelaskan bahwa mereka dapat tugas dari Paketu untuk membangun kembali tembok desa dan Hakon diminta untuk berjualan di sana. Akhirnya kita tahu tujuan para hunter menculik si Hakon, yaitu mereka mengincar uang yang berada dalam tubuh si Hakon. Beberapa saat kemudian para penculik Hakon pun tiba di suatu rumah. Dan pemimpin dari mereka memerintahkan anak buahnya untuk memasukkan si Hakon ke dalam dan memerintahkan orang itu untuk memeriksanya. Entah siapa yang dimaksud orang tersebut. Setibanya di dalam, akhirnya yang dimaksud orang itu adalah Hyulmi. Jadi Hyulmi ini adalah orang yang suka membuat alat sihir yang sebelumnya ingin dikenalkan oleh Lamis kepada si Hakon. Hyulmi pun sama, dia sama-sama diculik dan disuruh untuk mencari cara bagaimana mengeluarkan uang dari tubuh si Hakon. Tapi Hyulmi bukannya mencari cara mengeluarkan uang dari tubuh si Hakon, dia malah tertarik karena Hakon ini adalah alat sihir tapi punya kesadaran sendiri. Karena sebelumnya Hyulmi pernah kepikiran alih-alih membuat alat sihir dengan kecerdasan otomatis karena teknologi di dunia tersebut belum mumpuni, Hyulmi lebih terpikir memasukkan jiwa manusia ke dalam alat sihir. Selama disekap, Hyulmi terus menanyakan apa saja yang bisa dilakukan oleh si Hakon. Hakon pun memperlihatkan apa saja yang bisa dilakukannya. Dari mulai mengganti produk yang dijual, berubah bentuk, dan bahkan memperlihatkan berkah penghalangnya. ちょっと驚かせてみ。本当に誇っていいのは彼女の知性だろう。 Malamnya, ketika Hyulmi sedang tertidur, tiba-tiba Hakon merasakan ada getaran dari luar. 当たりが出たらもう一本。当たりが出たらもう一本。 Kemungkinan mereka sedang diserang oleh sesuatu. Hakon pun langsung membangunkan Hyulmi. Setelah Hyulmi bangun, teriakan Lamis memanggil Hakon pun terdengar. ラミスの声だ。 Karena getaran dari luar terlalu kuat menyebabkan bangunan mulai hancur. Hyulmi pun menyerahkannya semuanya kepada si Hakon. Tapi masalahnya di atas ruangan mereka disekap ada timbunan emas dan juga bahan peledak. Benar saja, beberapa saat setelah Hyulmi mengatakan itu, bahan peledak itu pun untungnya Hakon langsung mengaktifkan penghalang sehingga Hyulmi dan Hakon selamat. Hyulmi pun menyadari jika penghalangnya ingin aktif lama, Hakon membutuhkan uang yang banyak agar bisa ditukar dengan poin. Hyulmi pun melihat tepat di atas mereka ada satu karung koin emas yang tertahan oleh berkah penghalang si Hakon. Hakon pun memberi celah agar kantong koin emas tersebut bisa masuk. Hakon langsung menaikkan harga per satu produknya menjadi satu koin emas. Hyulmi dengan cepat memasukkan koin emas tersebut dan ditukarkan dengan produk si Hakon. Setelah semuanya selesai, tiba-tiba Hyulmi terjatuh dan merasakan pusing. Penyebabnya dikarenakan kurang asupan udara gara-gara bangunan yang hancur. Disinilah peran alat penjual otomatis dibutuhkan. Hakon langsung berubah menjadi alat penjual oksigen yang sempat viral pada tahun 1965. Tak lama kemudian, Lamis pun memanggil Hakon dan berhasil menemukannya. Singkat cerita, Hakon dan Hyulmi pun selamat dan berhasil keluar dari ruangan yang sudah hancur. Misi penyelamatan Hakon juga dibantu oleh relawan dari Serikat Orang Bodoh. Karena Serikat Orang Bodoh mengikuti misi ini tanpa imbalan apapun, Wakil Kapten merasa heran kenapa Keryol membantu Lamis dan juga Hakon secara cuma-cuma.
Entah apa yang direncanakan oleh serikat orang bodoh, pastinya mereka punya rencana yang membutuhkan Lamis dan juga Hakon. Malamnya, Hilumi menceritakan hubungannya dengan Lamis. Ternyata mereka dari desa yang sama. Namun desanya hancur, diserang dan dihancurkan oleh monster. Orang tua mereka pun meninggal pada insiden itu. Hilumi dan Lamis termasuk di antara sedikit yang selamat. Besok paginya, Hilumi memutuskan untuk tinggal sementara di distrik Danau Siriu. Dan Lamis seperti biasa dengan rutinitasnya yaitu membantu pembangunan desa. Beberapa saat kemudian, Hilumi dan Hakon didatangi Suori, gadis terkaya di distrik Danau Siriu. Maksud kedatangan Suori ingin meminta bantuan di acara pesta antara keluarga pedagang terkenal. Dan kebetulan pesta ini diadakan untuk memamerkan alat sihir beserta pembuatnya. Masalahnya yang mengadakan pesta tersebut adalah saingan dari keluarga Suori. Hilumi pun merasa tertarik dan bersedia membantunya. Beberapa saat kemudian para pedagang terkenal sudah berkumpul. Hakon penasaran saingan dari keluarga Suori karena Suori bilang umurnya tidak berbeda jauh dengannya. 年齢も近いみたいだが悲し様こそ無理をなさらないでくださいね。心配ですわ。子供の会話 Beberapa sudah mulai memamerkan alat sihirnya, namun tidak ada yang bikin Hilumi penasaran. Bahkan saking membosankannya, Hilumi sampai nundutan ngalenyap alias ketiduran. Akhirnya puncak acara pun dimulai karena Kanasi yang membuat pesta tersebut, jadi gilirannya sangat ditunggu oleh para penonton termasuk Hilumi dan Hakon. Ternyata alat sihir yang akan dikenalkan oleh Kanasi adalah alat sihir yang ilegal, yaitu alat sihir yang mematuhi perintah tuannya. Tapi alat sihir yang mempunyai kecerdasan di dunia Hakon bereinkarnasi teknologinya belum mumpuni. Saking tindakan itu sangat berbahaya, asosiasi pembuat alat sihir melarangnya. Karena dulu pernah ada kejadian alat sihir dengan jiwa di dalamnya menghancurkan sebuah kota. Awalnya alat sihir yang dipamerkan keluarga Kanasi berjalan lancar, tapi tiba-tiba alat sihir itu pun hilang kendali dan menyerang si pembuatnya. あれ、言葉を話すなんて聞いていませんでしたわ。 Hilumi pun memerintahkan semua penjaga Suori untuk menghentikan alat sihir tersebut. Nah, Hilumi di sini memanfaatkan momen itu. Ketika alat sihir itu kehilangan fokus, dengan cepat Hilumi naik ke punggungnya. Dan entah apa yang dilakukan Hilumi, tapi tiba-tiba alat sihir itu pun mati dan kehilangan kesadarannya. Hilumi tidak sengaja menyebutkan namanya sendiri, sampai beberapa peneliti kaget kalau yang di depan mereka adalah pembuat alat sihir terkenal. Hakon yang mau jadi bintang utama tiba-tiba redup karena tidak ada yang mengingatnya satu orang pun. 集落に雪が降り始めた Musim dingin pun tiba dan Shin pun berpindah. Hakon berada di sebuah ruangan bersama Minami dan beberapa koki dari distrik Danau Siriu. Jadi di dunia Hakon bereinkarnasi ada sebuah restoran terkenal yang sudah menguasai pasar. Namanya restoran berantai. Dan restoran berantai ini akan buka cabang di distrik Danau Siriu. Jadi intinya para pedagang UMKM di distrik Danau Siriu meminta bantuan kepada Hakon bagaimana caranya agar restoran itu bangkrut dan angkat kaki dari distrik Danau Siriu. Singkat cerita, Lamis, Hilumi, dan Hakon datang ke restoran berantai untuk mencoba makanan restoran itu. Tapi karena kebiasaan Hilumi dan Lamis makan dari si Hakon, rasa dari masakan restoran tersebut pun rasanya biasa saja, terasa hambar dan bumbunya tidak terlalu kuat. Shin pun berpindah kembali di mana para pedagang UMKM berkumpul dan mulai memantapkan rencananya. Kali ini semua pedagang membawa sampel makanannya. Karena si Hakon tidak bisa mencicipi makanan sampel tersebut,
Lamis dan Hilumi lah yang jadi mencoba makanan sampel itu. Ternyata makanan sampelnya dari segi rasa sama seperti makanan pada umumnya, yaitu berasa hambar dan rasanya tidak terlalu kuat. Hakon pun berubah bentuk menjadi alat penjual otomatis makanan siap saji untuk membantu mengembangkan para pedagang UMKM di distrik Danau Shiryu. つけてとろみも強い。これって動物の乳じゃない？参考になったようだ。こんな感じで商品を提 Beberapa hari kemudian, para pedagang UMKM pun membuka tokonya masing-masing di depan restoran berantai untuk melakukan kompetisi makanan siapa yang lebih layak di distrik Danau Shiryu. Akhirnya, setelah beberapa saat, banyak warga yang awalnya mengantri panjang di restoran berantai sekarang sudah mulai pindah mengantri ke para pedagang lokal. 1 bulan pun berlalu, misi pengusiran restoran berantai berhasil. Karena sepi pelanggan, restoran berantai mengundurkan diri dari distrik Danau Shiryu. Di tengah perayaan, seperti biasa selalu ada Kapten Keriol menggoda Lamis dan Hakon untuk bergabung ke serikatnya. Entah ambisi apa yang sedang direncanakan oleh Kapten sampai-sampai dia masih mencoba merekrut mereka berdua ke serikat orang bodoh. Musim dingin pun telah berlalu, para hunter sudah kembali beraktivitas. Lamis, Hilumi, dan Hakon diajak oleh serikat orang bodoh melakukan ekspedisi menghitung jumlah monster buaya jahat. Tujuan ekspedisi ini untuk menghitung jumlah monster buaya jahat, karena jika jumlahnya terlalu banyak, ada kemungkinan Raja Monster Buaya telah muncul. Jarang sekali Raja Monster dari 3 faksi keluar dalam waktu dekat. Kemungkinan ada sesuatu yang terjadi di distrik Danau Shiryu. Besok paginya, Lamis, Hilumi, dan Hakon berangkat bersama serikat orang bodoh. ラミさん、ハコさん、よろしくっす。たまには外に出て息抜きしねえと腐っちまうぜ。 Beberapa saat kemudian, setibanya di wilayah monster buaya, Shiro dan Aka diperintahkan untuk melakukan pengintaian. 担当って感じだけど。じゃしばらくのんびり待つとするか。 Setelah melakukan pengintaian, menurut informasi Shiro dan Aka, dari tempat mereka beristirahat kurang lebih sekitar 2 jam ke arah timur laut. Di sana ada sebuah rawa kecil dan ada sekitar 30 monster buaya. Karena sudah sore, penyerbuan akan dilakukan besok pagi. Alasannya karena di malam hari monster buaya lebih ganas. Ketika Hilumi, Hakon, Lamis berjaga di malam hari, Hilumi sebenarnya tahu tentang kelemahan monster buaya. Tapi entah kenapa Hakon mengerti rencana Hilumi. Hakon berubah bentuk menjadi alat penjual otomatis es batu. Tanpa Hakon jelaskan, Hilumi sudah tahu apa yang dimaksud si Hakon. Tapi Hilumi tidak menjelaskannya ke Lamis, sehingga Lamis kebingungan apa yang direncanakan Hilumi dan Hakon. こいつは面白いことになりそうじゃねえか。うちにも分かるように教えてよ。 Besoknya Hakon mulai menjalankan rencananya, yaitu memberi es batu dalam jumlah banyak ke aliran sungai. Beberapa saat kemudian, menurut pengintaian Shiro dan Aka, monster buaya mulai naik ke atas karena perubahan suhu dalam air. Ternyata buaya ini tidak suka yang dingin-dingin, tapi sukanya yang hangat-hangat seperti pelukan mantan. Rencana Keriol ingin menutup rawa dengan kabut menggunakan skillnya wakil kapten. Tapi sayangnya sangat sulit untuk menutupi area yang sedikit luas dan terbuka. Hakon pun berubah bentuk menjadi alat produksi dry ice karena selain suhunya lebih dingin, dry ice dalam jumlah yang banyak bisa menghasilkan asap yang sangat tebal. ハッコンさんすごいですよ。 Setelah asap tebal mulai menyebar, serikat orang bodoh dan Lamis berangkat untuk mengalahkan monster buaya. Menurut Hilumi, ada rumor mengatakan ketika berhasil mengalahkan Raja Monster, kita akan mendapatkan hadiah yang berharga. Tapi obrolan tidak berlangsung lama karena tiba-tiba Hilumi mendengar ledakan. Tak lama kemudian, Kapten Keriol dan kawan-kawan datang sambil dikejar Raja Monster Buaya. Karena Hakon terlalu berat dan Kapten Keriol percaya kalau Hakon tidak akan mudah dihancurkan, Kapten Keriol di sini bermaksud hanya akan membawa Hilumi.
karena sejauh ini tidak ada yang bisa mengangkat Hakon selain Lamis. Hakon berubah bentuk agar Raja Monster Buaya menyerangnya. 焼け石に水かもしれないが。ポイントが1000減りました。 Setelah ditabrak, Hakon terpental dan poin pertahanannya sampai berkurang 1000. Hakon berubah bentuk lagi menjadi penjual makanan siap saji dan melemparkan ayam goreng ke arah Raja Monster Buaya. Tapi yang terjadi... いらっしゃいませ。 Setelah sadar, Hakon berada dalam saluran pencernaan, tepatnya berada di dalam lambung Raja Monster Buaya. Karena cairan asam, poin pertahanan Hakon berkurang sangat cepat. Hakon yang tidak ingin mati konyol, dia merencanakan sesuatu. Dia berubah bentuk menjadi alat penjual gas. Gas yang dikeluarkan Hakon sementara ditahan oleh berkah penghalang. Setelah terkumpul banyak, Hakon mengeluarkannya sekaligus. Setelah itu, Hakon berubah bentuk menjadi alat penjual makanan siap saji. Alasannya di perubahan itu ada microwave yang bisa memanaskan produk. Hakon mengisi microwave-nya dengan produk berbahan kaleng dan produk yang mudah terbakar seperti koran dan handuk. Hakon meningkatkan suhu microwave agar bisa mengeluarkan api. Setelah salah satu produknya terbakar, Hakon melemparkannya dan menyebabkan またのご利用をお待ちしています。 Hakon pun berhasil mengalahkan Raja Monster Buaya dan berhasil selamat. Hakon mendapatkan hadiah sesuai yang dikatakan oleh Hilumi, tapi tiba-tiba ちょっと待って。これ自動販売機を楽々背負える怪力のお客様はいません。 penyebab ledakan tadi, retakan sektor di sekitar si Hakon semakin besar. Hakon yang tidak bisa bergerak terjatuh ke dalam retakan tersebut. Ketika Hakon jatuh ke dalam jurang, Hakon berubah bentuk menjadi mesin penjual balon. でも落下のスピードは Dan untuk meringankan tubuhnya, Hakon berubah menjadi alat penjual kardus. Hilmi pernah mengatakan ke si Hakon kalau di bawah distrik Danau Shiryu ada labirin raksasa. Koin Raja Monster Buaya ikut terjatuh tepat di hadapan si Hakon, tapi sayangnya Hakon tidak bisa mengambil koin tersebut. Setelah mengalahkan Raja Monster Buaya, Hakon juga mendapatkan hadiah poin sebanyak 1 juta. Dengan 1 juta poin, Hakon bisa meningkatkan levelnya ke level 2. Dan dengan level 2, Hakon bisa lebih banyak berubah ke berbagai mesin yang lebih canggih. Hakon berubah bentuk menjadi alat penyedot debu untuk mengambil koin Raja Monster Buaya. Tapi ternyata koin itu hanya sebuah gelar penakluk. Besoknya ketika Hakon sedang mengumpulkan poin dengan berjemur, tiba-tiba Hakon dikejutkan oleh sekelompok binatang kecil yang sedang dikejar oleh iblis raksasa. Hakon berhasil membantu mengusir para iblis raksasa dengan menembaki mereka dengan salah satu produknya. よし、来たな。 Awalnya setelah mendengar si Hakon berbicara, mereka ketakutan, tapi Hakon mencoba memberi mereka dengan salah satu makanan siap saji. Yang awalnya ketakutan, setelah salah satu dari mereka mencoba makanannya, akhirnya mereka semua membeli produksi Hakon. Ternyata mereka ini adalah ras beruang kucing sekaligus hunter. Nama serikat mereka adalah Iblis Rakus. Mereka beranggotakan 4 orang dipimpin oleh Mikene, anggota lainnya bernama Suko, Pel, dan yang terakhir bernama Sor. Singkat cerita, serikat Iblis Rakus mau membawa si Hakon keluar dari labirin. Tapi di tengah perjalanan, iblis raksasa kembali menyerang mereka. Hakon langsung berubah bentuk menjadi pom mini, tapi masalahnya Hakon tidak bisa menggerakkan nozzle-nya. Tapi karena getaran, nozzle-nya jatuh menyemprotkan solar yang menyebabkan iblis rakus terjatuh. Tapi tiba-tiba sang penguasa sektor labirin muncul alias Raja Monster Tengkorak.
Tanpa pikir panjang, serikat iblis rakus melarikan diri sambil mendorong Hakon. Setelah aman, Hakon dan serikat iblis rakus berniat bermalam di labirin raksasa dan akan keluar besok. Paginya ketika Hakon sedang didorong, para ras beruang kecil mendengar ada yang sedang bertarung. Untuk berjaga-jaga, Sword akan mengeceknya terlebih dahulu. Ternyata yang sedang bertarung adalah para hunter dari distrik Danau Siriu yang sekaligus dipimpin oleh Paketu Beruang. Akhirnya setelah terpisah beberapa hari, Lamis pun kembali bertemu dengan Hakon. Saking khawatirnya, Lamis berlari untuk memeluk si Hakon yang menyebabkan Paketu berterima kasih kepada serikat iblis rakus karena selain menemukan Hakon, mereka juga telah menjaganya. Setelah semuanya keluar dari labirin, Paketu Beruang mentraktir semua hunter. Dan sebenarnya Paketu dan para hunter bisa saja langsung pulang. Tapi serikat orang bodoh meminta Paketu untuk membantu mengalahkan Raja Monster Tengkorak. Alasan kenapa Keriol sangat ingin mengalahkan Raja Monster Tengkorak yaitu untuk mengumpulkan koin dari para Raja Monster. Karena ada rumor legenda mengatakan setiap satu koin bisa mengabulkan permintaan apapun. Serikat orang bodoh mempunyai 6 permintaan, tapi koin yang dimiliki sekarang baru ada 3, jadi mereka masih membutuhkan 3 koin Raja Monster. Alasan selama ini Keriol meminta Lamis dan Hakon bergabung ke serikat orang bodoh adalah untuk membantu mengalahkan para Raja Monster. Sebenarnya dari mengumpulkan koin saja belum cukup, tapi mereka juga harus mencapai sektor atau dungeon yang paling dasar. Keriol yang pernah dengar dari Hilumi bahwa di dalam tubuh si Hakon ada jiwa manusia, bisa saja Hakon kembali atau berubah menjadi manusia lagi. Hakon dan Lamis akhirnya diajak bergabung ke serikat orang bodoh secara serius, tapi bukan berarti mereka harus selalu ikut dengan serikat orang bodoh. Cuman setiap serikat orang bodoh membutuhkan bantuan, baru mereka diminta untuk ikut dalam menjalankan misi. Karena Lamis dan Hakon menyetujui ikut dengan serikat orang bodoh, Hilumi juga meminta untuk bergabung. Singkat cerita, Paketu Beruang dan para hunter memasuki labirin dan Paketu mempunyai rencana untuk mengalahkan Raja Monster Raksasa dengan cara menggunakan jebakan yang berada di dalam labirin. Tapi masalahnya bagaimana cara memadamkan api Raja Monster Tengkorak? Karena tanpa memadamkan apinya, Raja Tengkorak mustahil dikalahkan. Awalnya Hakon terpikir untuk memasukkan air ke dalam jebakan tersebut, tapi ada kemungkinan jebakan tidak bisa menampung air, tapi justru malah menyerapnya. Akhirnya Hakon memutuskan untuk mengisi lubang itu dengan es batu. Ketika suhu di dalam jebakan sudah cukup dingin, malamnya Hakon memasukkan dry ice ke dalam jebakan tersebut. Beberapa hari kemudian Raja Monster Tengkorak muncul. Ketika pas berada di atas jebakan, Mikene diperintahkan untuk menekan tombol mengaktifkan jebakan. Akhirnya monster tengkorak jatuh ke dalam jebakan, tapi entah kenapa tidak ada uap yang keluar dari arah jebakan. Meskipun tanpa mengeluarkan uap, api Raja Monster Tengkorak telah padam. Alasannya karena si Hakon menggunakan dry ice, yang dimana dry ice ini adalah karbon dioksida yang dibekukan. Karena lubang jebakan sudah dipenuhi karbon dioksida, yang dimana massa dari karbon dioksida lebih berat daripada oksigen. Dan api tidak akan menyala tanpa adanya oksigen. Para hunter mencoba melempari Raja Monster Tengkorak, tapi tidak cukup untuk mengalahkannya. Serikat orang bodoh mencoba untuk turun ke bawah, tapi tentu saja keputusan itu sangat dilarang oleh Hakon. Karena di bawah lubang dipenuhi karbon dioksida yang bisa menyebabkan susah bernapas, bahkan bisa menyebabkan kematian. Akhirnya Hakon punya ide, yaitu berubah menjadi alat penjual majalah dewasa untuk memancing Lamis memukulnya.
Setelah Hakon terpental ke atas, Hakon berubah bentuk, entah jadi alat apa, tapi bisa meningkatkan ketahanan fisiknya sekaligus berat si Hakon. Rencana Hakon berhasil dan mendapatkan koin Raja Monster Tengkorak. Setibanya di atas, Hakon ditanyakan tentang koin oleh Keryol, tapi untungnya Hilumi dengan cepat mengambilnya terlebih dahulu. Karena yang mengalahkan Raja Monster Tengkorak adalah Hakon, Keryol tidak berhak untuk mengklaimnya. Keryol pun melakukan negosiasi bagaimana kalau koin Raja Monster Tengkorak dibeli dengan 100 keping koin emas. Menurut Paketu, dengan 100 keping koin emas sudah sangat layak. Dan Hakon juga sekarang sudah memiliki 2 koin. Jadi tidak salah kalau Hakon menjual salah satunya. Misi menemukan Hakon dan mengalahkan Raja Tengkorak selesai. Akhirnya mereka bisa kembali dengan tenang pulang menuju distrik Danau Shiryu. Sebelum pulang ke distrik Danau Shiryu, Hakon dan kawan-kawan menginap di kantor Asosiasi Hunter Labirin Raksasa. Sementara besoknya Paketu dan Serikat Orang Bodoh pulang ke distrik Danau Shiryu lebih dulu. Namun Lamis, Hakon, dan Hilumi tidak ikut pulang karena mereka mendapatkan misi dari Paketu Beruang untuk menyelidiki bagian luar labirin raksasa. Beberapa saat kemudian, kantor Asosiasi Hunter dikagetkan oleh seseorang yang entah dari mana datangnya. Tapi di luar penampilannya, ternyata laki-laki dengan wibawa seperti pahlawan itu punya kekurangan, yaitu sangat buruk dalam berkomunikasi. Pria ini bernama Misuel dan dia meskipun buruk dalam berkomunikasi, dia memaksakan dirinya untuk bisa berkomunikasi dengan orang lain. Akhirnya Misuel atau lebih dikenal dengan nama si kilat hitam penyendiri meminta ikut bergabung dalam penyelidikan di luar labirin raksasa. Dan misi ini juga ditemani oleh Serikat Iblis Rakus. Singkat cerita, mereka sudah lebih dari 2 minggu sejak mulai menyelidiki labirin raksasa. Kurang lebih 3 hari lagi untuk kembali sampai ke kantor Asosiasi Labirin. Tapi di tengah perjalanan tiba-tiba Mikene mencium aroma manusia, kurang lebih ada 4-5 orang. Misuel langsung menyadari bahwa mereka adalah orang-orang yang mengejarnya. Misuel sebenarnya tidak ingin melibatkan Lamis dan kawan-kawan, tapi tentu saja Lamis menantangnya. Selagi ada Hakon, semuanya akan baik-baik saja. Hakon memperlihatkan berkah penghalangnya dan Hilumi menantang Misuel agar menyerang penghalang si Hakon. Jika berhasil tertahan, mereka akan ikut campur dan akan membantu Misuel. では遠慮なく行きます。 Misuel dan Hakon sama-sama terkejut karena serangan yang dihasilkan sangat mudah ditahan oleh penghalang si Hakon. Tapi serangan Misuel bukan berarti lemah karena poin pertahanan si Hakon bisa berkurang sampai 500. Akhirnya Misuel, Lamis, dan Mikene yang maju untuk menemui orang-orang tersebut. Kata Misuel, sebenarnya mereka seperti pembunuh bayaran. Tanpa mereka sebutkan siapa yang menyuruhnya, sepertinya Misuel sudah tahu dalang dibalik orang-orang itu. Lamis dan Mikene memisahkan diri dan dikejar oleh para penyihir, sedangkan Misuel akan bertarung dengan 3 pendekar pedang. Lamis dan Mikene langsung diserang oleh sihir, tapi bukan hal yang sulit bagi Hakon karena penghalangnya mampu untuk menahan serangan sihir. Hakon langsung berubah jadi alat pencuci mobil. Lamis langsung menyemprotkan air dan dilanjutkan dengan sabun. Itu sudah sangat cukup untuk mengganggu penglihatan para penyihir. Para penyihir tidak akan bisa mengarahkan sihirnya kalau mata mereka tidak bisa melihat. Para penyihir berhasil dikalahkan oleh Lamis dan Mikene. Tapi baru saja Lamis bilang bahwa mereka berhasil mengalahkan penyihir, tiba-tiba Lamis sampai terkejut karena Misuel bisa mengalahkan pendekar pedang hanya dengan sekali serangan.
Setelah para pembunuh bayaran berhasil dikalahkan karena Misuel tidak ingin melibatkan masalah pribadinya ke Lamis dan kawan-kawan, Misuel memutuskan untuk pergi ke sektor lain. Tapi sebelum pergi, Lamis sempat menawari Misuel untuk bergabung ke Serikat Orang Bodoh. Meskipun Misuel akan mencoba berbicara dengan mereka, tapi sebenarnya Misuel sangat kesusahan berkomunikasi dengan orang yang tidak dia kenal. Beberapa hari kemudian, Lamis, Yilumi, dan Hakon sudah kembali ke distrik Danau Shiryu. Pembangunan desa pun sudah hampir selesai, terutama pagar desa sudah kembali kokoh. Untuk merayakannya, warga distrik Danau Shiryu mengadakan lomba makan. Dan singkat cerita, lomba makan ini dimenangkan oleh Sui. Hadiah dari lomba makan ini yaitu bisa menggunakan jasa Hakon seharian secara gratis. Karena dalam waktu sehari Hakon akan menemani Sui, Hakon dan Lamis pun diajak oleh Sui ke sektor awal. Di sektor awal ini ada panti asuhan yang dikepalai oleh Enko Sensei. Selama di sektor awal, Hakon menghibur para anak-anak dari mulai membagikan minuman, cemilan, membuatkan balon, dan bahkan membantu mengisi pemandian dengan air hangat. Dan malamnya tidak lupa Hakon mentraktir makanan siap saji untuk anak-anak di panti asuhan. 後でしたい。すごいなランミスは。言葉も Ketika semuanya sedang tidur, tiba-tiba Hakon didatangi beberapa orang yang berniat menculiknya. Hakon berubah menjadi alat pembuat dry ice untuk membuat asap di sekitar mereka dan menembakinya dengan es batu. Kejadian semalam tidak lupa Hakon rekam dan memperlihatkannya kepada Lami, Sui, dan Enko Sensei. Enko Sensei yang terlihat marah tanpa pikir panjang mengambil busur panah dan berangkat sendiri mendatangi para bandit semalam. 1 jam kemudian Enko Sensei kembali dengan anak panahnya yang kosong. Sui menjelaskan bahwa Enko Sensei adalah guru panahnya, sekaligus dulunya dia adalah hunter yang satu grup dengan Kapten Beruang. Bahkan sekelas Kapten Keriol mengakui bahwa Enko Sensei lebih hebat darinya. Sepulangnya dari sektor awal, Lamis dan Hakon diajak oleh Kapten Keriol untuk melakukan ekspedisi di sektor ratapan orang mati. Tapi ternyata Lamis ini orangnya borangan alias takut terhadap hal-hal yang menyeramkan. Karena di sektor ratapan orang mati isinya memang tengkorak dan mayat hidup. Menurut Keriol, raja sektor di sana selalu berpindah tempat. Jadi membutuhkan waktu yang sedikit lama untuk mengetahui posisinya. Yang jadi masalahnya jika Lamis tidak ikut, siapa yang akan membawa Hakon? Karena mungkin di dunia si Hakon bereinkarnasi hanya Lamis yang bisa menggendong si Hakon. Ternyata tidak hanya Lamis orang yang takut pada hal-hal yang menyeramkan. Wakil kapten juga sama, bahkan mungkin lebih parah, karena dia sampai tidak ikut ekspedisi ke sektor ratapan orang mati. Setibanya di sana, ternyata dari mulai lingkungan, bangunan, bahkan pemilik penginapan di sana sangat menakutkan. 運ぶとしてハッコンはどうするか。 Malamnya, Hakon yang disimpan di luar penginapan melihat mayat hidup dan tengkorak berkeliaran bahkan mengintip ke dalam rumah warga. Menurut pemilik penginapan, monster di sektor ini memang sering berkeliaran di desa. Makanya warga di sana dilarang keluar pada malam hari. Alasannya para monster sering masuk ke desa karena mereka iri terhadap makhluk hidup. Beberapa hari kemudian, ekspedisi ini mendapatkan bala bantuan dari Misuel dan Serikat Iblis Rakus. Misuel tidak hanya membantu ekspedisi saja, ternyata dia memang berniat ikut bergabung ke Serikat Orang Bodoh. Setelah semuanya berkumpul, rencana Keriol akan mengeksplor area sekitar terlebih dahulu untuk menemukan posisi raja sektor di sana.
Besoknya ekspedisi pun dimulai. Baru beberapa saat keluar dari desa, Keryol langsung memerintahkan berhenti. Dan para monster pun keluar dari bawah tanah. Tapi bagi serikat orang bodoh, mereka hanyalah kroco yang sangat mudah dikalahkan. Singkat cerita, setelah beberapa hari melakukan ekspedisi, Keryol telah menemukan lokasi tepatnya Raja Sektor Ratapan Orang Mati. Menurut Hilumi, Raja Sektor di sana bernama Raja Jiwa dan dia bisa menggunakan banyak elemen sihir. Bahkan menurut Keryol, kekuatan magisnya sangat besar. Tapi karena adanya Hakon yang punya berkah penghalang yang bisa menahan serangan apapun, rencana mengalahkan Raja Jiwa akan sangat mudah. Beberapa hari kemudian, misi mengalahkan Raja Sektor Ratapan Orang Mati dimulai. Aka yang sudah berada di garis depan memberitahu bahwa Raja Jiwa masih berada di tempat yang sama. Rencana Keryol ingin mengurangi jumlah pasukan yang dipimpin Raja Jiwa, tapi masalahnya wakil kapten tidak ikut dalam misi kali ini. Tiba-tiba Hakon berubah bentuk menjadi pom mini. いらっしゃいませ。Dan memasukkan pertalite ke dalam botol ciptaannya. Ketika botol itu di udara, Hakon menghilangkan botol tersebut dan pertalite menghujani beberapa pasukan Raja Jiwa. Tengkorak api menjadi sumber alami untuk membakar para pasukan yang terhujani pertalite. Hakon dengan berkah penghalangnya menerobos kobaran api untuk mengalahkan pasukan yang tersisa. Setelah para pasukan berhasil dikalahkan, Raja Jiwa langsung memulai serangan dengan sihirnya. Raja Jiwa yang menyadari bahwa Hakonlah yang punya penghalang, dengan sihir tanahnya memisahkan Lamis dan Hakon dengan serikat orang bodoh. Raja Jiwa terus menyerang dengan elemen sihir yang berbeda, tapi tidak ada yang mampu menembus penghalang si Hakon. Karena serangan sihir tidak ada yang mempan, Raja Jiwa mencoba menyebak Lamis dan Hakon dengan membelah tanah. Hakon yang menyadari langsung berubah bentuk menjadi alat penjual kardus untuk meringankan tubuhnya. Lamis memanfaatkan momen tersebut dan berhasil selamat. Lamis melakukan serangan balik dengan bantuan Hakon yang meningkatkan beratnya. Dan Raja Jiwa berhasil dikalahkan, tapi perayaan kemenangan tidak berlangsung lama karena tiba-tiba entah datang dari mana sihir kegelapan dengan skala besar tersebut, tapi untungnya Lamis masih bisa bertahan berkat penghalang si Hakon. Monster yang bertubuh tengkorak dan bertanduk muncul, lalu dia memperkenalkan diri bahwa dia adalah Raja Dunia Bawah. Di tengah perbincangan, Misuel mencoba menyerang dan menebas iblis itu. Tapi sayangnya yang ditebas Misuel hanyalah ilusi. Iblis tersebut menyerang balik Misuel yang menyebabkan tidak sadarkan diri untuk sementara waktu. Hilumi mencoba mengalihkan perhatian dengan melemparkan bensin dan meminta Hakon menghilangkan botolnya. Lalu Sui menembakkan panah api dan menyebabkan ledakan. Ketika semuanya mencoba untuk kabur, tiba-tiba karena serangan Hilumi dan Sui tadi, mereka dicekik lalu dialuri sihir petir ke seluruh tubuhnya, yang menyebabkan Hilumi dan Sui mati.
Lamis yang melihat kejadian tersebut mencoba menyerang membabi buta, tapi sayangnya tidak ada serangan yang berhasil menyentuh iblis itu. Begitupun sebaliknya, selagi ada Hakon, semua serangan yang ditembakkan oleh iblis tersebut tidak ada yang mampu menembusnya. Hakon yang punya rencana mencoba menenangkan Lamis agar bisa bekerja sama. Hakon berubah bentuk menjadi alat penjual balon, lalu menembakkan Lamis yang dibarengi dengan balon. Fungsi dari balon untuk membatasi penglihatan si iblis. Dalam waktu yang sama, Lamis melompat ke atas dan menyerang si iblis dengan tendangan supernya. Si iblis menahannya dengan tongkat lengan kematian, tapi tongkat itu berhasil dipatahkan oleh serangan Lamis. Si iblis pun tiba-tiba pergi dengan alasan menunggu perkembangan Lamis dan kawan-kawan, dan menunggu kapan saja jika mereka ingin balas dendam. Lamis menghampiri Hilumi dan Sui yang sudah tidak sadarkan diri. Keriol yang mendengar tangisan Hilumi sadar dari pingsannya dan lari ke arah Sui untuk melakukan pijatan jantung. Hakon yang menyadari hal tersebut berubah bentuk menjadi alat penjual AID. Yang pasti Lamis dan Keriol tidak tahu cara menggunakannya, dan sama saya juga nggak tahu gimana cara menggunakan alat tersebut. Hakon menukar poinnya dengan skill telekinesis agar bisa menggerakkan produknya dan memasangkan alat AID ke tubuh Hilumi. Setelah terpasang, alat itu pun memberikan hentakan listrik dan memerintahkan untuk memijat jantungnya. Beberapa saat kemudian, Hilumi kembali sadar dan tidak jadi maut alias meninggal dunia. Begitupun dengan Sui yang berhasil selamat atas pertolongan alat modern dari si Hakon. Singkat cerita, setibanya di distrik Danau Shiryu, Hilumi dan Sui sudah kembali pulih. Keriol, Lamis, Hilumi melaporkan kejadian tersebut kepada Paketu Beruang. Dari cerita kuno yang dibaca, Raja Dunia Bawah kemungkinan salah satu jenderal yang melayani Raja Iblis. Paketu Beruang akan melakukan rapat dengan semua ketua masing-masing sektor. Dan para hunter di distrik Danau Shiryu disuruh untuk melakukan istirahat agar bersiap-siap menghadapi hal yang tidak terduga. Dan dengan begitu, anime pun tamat. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di anime selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.